Selanjutnya kita lanjutkan untuk anakannya, teman-teman. Ini juga sudah sangat kuat, boleh dibilang juga dia udah cukup mapan. Kita bisa lihat ya untuk si koloninya. Nah, ini ya teman-teman, kelihatan ya. Jadi koloninya kuat ya. Ini tuh. Jadi ini koloni-koloni ini adalah koloni-koloni muda dan kelihatan ya warnanya masih kuning-kuning. Jadi yang bertahan untuk di sini adalah koloni muda atau koloni yang belum pernah keluar dari si log indukannya. Ini bisa kita lihat ya, cukup kuat. Kita tidak akan buka karena ini masih baru ya, jadi kita hindarkan untuk dia stres. Jadi kita cukup melihatnya seperti ini. Itu kelihatan ya, cukup jelas ya untuk koloninya kuning-kuning semua, teman-teman, menunjukkan bahwa itu koloni-koloni itu adalah koloni-koloni anakan. Cara mengetahui apakah koloni ini sudah boleh dibilang cukup kuat, bagaimana caranya? Ini ya teman-teman, kelihatan ya. Sekarang saya mau ketuk. Ini kan yang masuk banyak ya. Yang masuk kan banyak. Sekarang saya akan coba ketok. Jadi apakah nanti bereaksi dengan cepat? Kalau dia reaksi cepat berarti dia koloni ini yang muda-muda sudah cukup banyak yang sudah dewasa dan bisa cover untuk kehidupan koloni baru ini. Ya. Nah, itu ya. Jadi itu cukup banyak yang sudah dewasa. Jadi dengan cara begitu untuk kesuksesan dari pecah koloni ini cukup besar. Jadi untuk berkembangnya cukup besar. Seperti itu ya teman-teman untuk tata cara melakukan evaluasi koloni atau cara teknik-teknik untuk melakukan koloni mana yang diprioritaskan untuk menjadi lebih kuat. Itu seperti itu caranya. Sekarang kita mau lakukan evaluasi koloni yang sudah dilakukan pecah koloni beberapa saat. Yang ada di belakang kita akan lihat satu saja untuk mengevaluasi. Baik teman-teman, kita masuk ke koloni yang sudah lama. Ini si resin atau propolis hasil panen mungkin sudah cukup lama. Ini ada beberapa bulan, mungkin 5 bulanan ada. Mau kita gunakan, masih dievaluasi. Ini adalah si koloni yang kita lakukan pecah sudah cukup lama. Jadi koloni yang model seperti ini teman-teman, jadi dia umumnya itu tidak naik ke topping, tetapi dia akan memenuhi dulu yang bagian bawah dulu. Kalau kita cek di bagian topping pastinya belum isi. Dia butuh waktu yang relatif lama untuk naik ke topping. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Ya, belum naik topping, tapi dia menuhin dulu yang bawah karena bawahnya tadi yang kosong. Kita lihat ini koloninya sangat kuat. Ini hasil pecah koloni ya teman-teman. Jadi kita akan coba buka seperti apa ini untuk si isi dalamnya. Tapi umumnya sangat dia sangat itu ya teman-teman, sangat aktif. Jadi mungkin kita hanya bisa lihat sekilas saja. Oke ya, kita akan buka ini. Sangat kuat ya teman-teman. Kuatnya teman-teman ya. Ngunci dia. Ya. Kita lihat ya, cepet-cepet yang lihatnya ya, karena kalau lihatnya itu ya itu ya. Itu teman-teman. Jadi ini itu ya. Sangat kuat. Waduh.
kita serbu ini. Serbu ya teman-teman. Serbu habis. Sangat kuat ya. Mereka royokin begini. Kameranya diserbu, kita kabur aja. Kabur. Selanjutnya kita mau melakukan evaluasi untuk koloni yang akan kita lakukan pecah koloni berikutnya ya teman-teman. Jadi akan kita lihat yang ini, yang belakang saya ini rencananya akan kita lakukan pecah koloni untuk berikutnya dalam waktu dekat ini, karena selagi untuk kelimpahan dari vegetasi ini cukup kuat atau cukup banyak, jadi kita langsung kalau nanti udah memungkinkan lebih dari 3 sel untuk brood cellnya atau untuk sel telurnya, itu kita langsung lakukan untuk pecah koloni selanjutnya. Sekarang kita buka dulu. Seperti apa? Langsung aja kita nyalakan. Oke, nah, ini kan nggak bisa ya kita lihat begini, nggak bisa ya teman-teman, karena gelap ya, karena resin. Nah, kita buka, cuma ya harus cepat. Kalau memang brocelnya sudah full, kita bisa lakukan. Kalau kita intip sedikit saja sudah full nih teman-teman ya. Jadi ini sampai di pinggir-pinggir nih, ya full seluruhnya. Jadi penuh semua nih ya, keliling. Ya udah ya tuh, ya, penuh tuh. Ya penuh sekeliling. Jadi ini sudah sangat memungkinkan bisa kita lakukan untuk pecah koloni atau splitting lagi. Jadi selanjutnya kita akan lakukan splitting yang ini ya teman-teman. Jadi kita akan selagi banyak vegetasi, maka kita lakukan splitting itu yang sudah siap, tapi tidak boleh kita melakukan sembarangan ya. Misalkan cuma brood cellnya kurang dari 3 sisir sudah kita lakukan, itu kemungkinannya akan gagal dan kemungkinan juga koloni indukannya akan ikut melemah. Jadi itu yang perlu kita pahami untuk melakukan splitting. Nanti kita lanjutkan lagi untuk splitting yang berikutnya. Dan nanti sebelum splitting ini mungkin saya akan jeda untuk tata cara menangani koloni baru. Jadi kalau teman-teman yang masih baru, kita akan beli dalam bentuk stok. Nah, itu nanti kita jeda dulu sebelum split ini. Kita tutup kembali. Nah, ini yang terpenting teman-teman, jangan sampai lupa menutup, karena kalau ini tidak ditutup kemungkinan besar, apalagi kalau tempatnya tidak teratapin seperti di sini, bisa koloninya punah karena kena panas. Saya kira itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk di sesi berikutnya lagi dengan cara kita mengelola atau cara menangani koloni yang baru kita beli dengan tempatnya itu stop. Hanya nanti saya simulasi memindahkan dari stop yang ada, kita pindahkan stop yang baru. Kurang lebih langkahnya sama seperti itu. Saya kira ini dulu ya. Sampai ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.